Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, prinsipnya sekarang. Kata Syekh Said Nursi, prinsipnya perdamaian itu ada 5. Kalau 5 ini tidak hidup, sulit kita hidup damai. Khususnya damai dengan sesama. Yang pertama, untuk bisa menghidupkan perdamaian, kita perlu al-ihtiram al-mutabadil. Al-ihtiram al-mutabadil itu sikap saling menghormati. Kalau tidak ada saling menghormati, ya tidak mungkin hidup damai. Aku menghargaimu, engkau menghargaiku. Jadi saya menerima hadirmu, engkau menerima hadirku. Silahkan engkau jadi dirimu apa adanya, engkau pun membiarkan aku sebagaimana aku apa adanya. Ini namanya al-ihtiram al-mutabadil. Hidup yang saling menghormati ini kan enak. Jadi ketika saya bertemu kalian, yang ada di pikiranku, apa ya kira-kira yang membuatmu nyaman? Kalian juga begitu ketika melihat saya, apa yang kira-kira membuat Pak Faiz nyaman? Nah, itu namanya al-ihtiram al-mutabadil. Kayak tadi misalnya ada teman yang batuk, itu kan dia cepat-cepat batuknya diselesaikan karena khawatir nanti ganggu teman. Nah, itu al-ihtiram. Ya meskipun tidak apa-apa kalau memang sedang batuk-batuk saja, tapi ditutup mulutnya, kasihan temannya. Nah, jadi saling ihtiram, menghargai. Kita juga begitu, yang sedang sehat, wah kasihan temanku yang sedang batuk. Mungkin diambilkan minum, apa diapaan gitu. Nah, ini saling menghormati. Hidup seperti ini indah. Aku memikirkanmu, engkau memikirkan aku. Bahkan aku tidak perlu mikir diriku, sudah ada kalian yang mikir aku. Nah, sama-sama saling memikirkan. Oke, yang kedua, kasih sayang, asyafaqah warahmah. Jadi ini cinta dan kasih sayang, saling menyayangi. Sebenarnya yang ihtiram tadi itu kan bagian dari syafaqah. Orang yang mencintai itu ya pasti menghormati. Kok ada orang mencintai tapi tidak menghormati, kemungkinan besar itu belum cinta. Kok ada orang bilang mencintai tapi menuntut macam-macam, mungkin itu belum cinta. Cinta itu pasti menghormati, menghargai, dan menerima. Maka perdamaian bisa lahir ketika ada syafaqah dan rahmah. Cinta dan kasih sayang di antara kita. Wah, kalau begitu hidup seperti itu tidak maju, Pak. Nanti tidak ada yang mengkritik. Lu kata siapa? Kritik tetap jalan. Kalau memang temenmu melakukan hal yang bahaya, hal yang merusak, ya tetap kamu kritik dong. Kenapa? Karena kamu cinta dia. Kalau dia melakukan dosa misalnya, tetap kamu ingatkan. Kenapa kok diingatkan, Pak? Nanti dia tersinggung. Loh, karena aku cinta pada dia, maka tak ingatkan. Karena aku peduli padanya, aku mencintainya. Ya kalau dia melakukan yang buruk, yang rusak, yang jelek, tak ingatkan. Jadi bukan berarti kalau sudah saling mencintai, saling menghormati itu terus tidak ada kritik, tidak ada peringatan, tidak ada saling menasehati, tidak. Tetap jalan. Cuma dasarnya dasar cinta dan penghormatan, bukan dasar kebencian dan ingin menghancurkan. Maka mungkin kelihatan nanti dari cara mengkritiknya. Mungkin teman-teman masih ingat dulu ceritanya Imam Ahmad bin Hambal itu kan, waktu beliau ingin menasehati seorang muridnya. Ini Imam Ahmad bin Hambal, gurunya sebenarnya kan langsung ditegur saja kan tidak masalah. Tapi begitu cintanya dengan muridnya, beliau menegurnya tengah malam jam 12. Itu karena
Imam Ahmad tahu muridnya ini kalau jam 12 belajar. Jadi jam 12 ngetok pintu, betapa kagetnya muridnya karena yang datang gurunya. Itu pun Imam Ahmad menasehatinya sambil bisik-bisik, khawatir ada keluarga muridnya yang bangun. Nah, khawatir menjatuhkan marwahnya muridnya ini. Loh, ini menasehati. Kalau hari ini kan kamu malah nyari-nyari kan untuk diposting besar-besaran biar semua orang tahu. Kalau Imam Ahmad sangat sembunyi-sembunyi. Dan justru mungkin lebih menyentuh yang dinasehati. Karena kan orang ditegur di depan banyak orang itu kan biasanya malah resisten. Dia karena malu ditegur di depan banyak orang. Nah, jadi ikhtiram syafaqah. Yang ketiga, al-ibtiat anil haram, menjauh dari yang dilarang, yang merusak. Nah, berarti yang tadi saya sebut, damai kok, sudahlah Pak, damai saja lah Pak, yang penting. Nah, itu berarti bukan perdamaian itu. Kenapa? Tidak ibtiat anil haram. Jadi jangan perdamaian dalam hal yang haram. Jadi saya hargai engkau meskipun masih pacaran, nginep berdua di hotel, tidak apa-apa, tidak usah rame-rame, kita damai saja, tidak begitu. Jadi tetap tidak dalam hal yang haram. Yang keempat, menjaga keamanan bersama, hifdzul aman. Tidak usah khawatir, aku aman bagimu. Makanya kita itu diminta setiap ketemu itu parameter siapa yang lebih baik kan yang mengucapkan salam dulu. Salam itu kan semacam jaminan keamanan bahwa kehadiranku aman bagimu. Nah, ini damai. Kalau setiap orang menjamin keamanan saudaranya, ya hidup akan penuh perdamaian. Yang kelima, ya ini mungkin hari ini sering terjadi, yang kelima ini, nafdzul fawdo wal ghawiyah wadduhul fit ta'ah. Nafdzul fawdo itu menolak provokasi, wal ghawiyah hasutan. Jadi provokasi-provokasi, bujuan-bujuan, hasutan-hasutan untuk berkonflik, untuk bermusuhan. Jadi kita harus jeli dengan provokasi-provokasi yang masuk ke kita, yang arahnya ke hal yang negatif. Dahulukan ketaatan pada aturan dulu. Jadi sebelum komplain, sebelum protes, sebelum tidak terima dan lain sebagainya, dahulukan taat dulu. Setelah taat dievaluasi. Kalau memang ada yang tidak cocok disampaikan, direformulasi ulang dan seterusnya. Jangan termakan bujuk rayu dan hasutan. Ini prinsip-prinsip perdamaian. Kalau ingin damai, hidupkan 5 hal ini. Insya Allah nanti kita ketemu makhluk yang namanya perdamaian. Kalau kita mudah diprovokasi, ya kita sulit untuk damai. Kalau di antara kita tidak saling menjamin keamanan, tidak mungkin ada perdamaian. Dalam hal yang haram, tidak mungkin ada perdamaian. Tanpa cinta dan penghormatan, tidak mungkin juga ada perdamaian. Karena ini 5 prinsip kunci untuk mewujudkan perdamaian. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.